Selamat datang di spesial horor. Malam ini kita ikut ronda, bukan untuk mencari siapa yang terjaga, tapi untuk menemukan apa yang seharusnya tidak ada. Ronda di kebun pisang yang tidak pernah sepi. Malam di desa selalu datang pelan-pelan seperti seseorang yang berdiri di balik pintu lalu menunggu sampai kita lengah. Senja merah meresap, suara jangkrik muncul satu persatu, dan angin membawa bau tanah basah dari sawah yang baru saja disiram. Seperti biasa, di balai kecil dekat perempatan, para lelaki berkumpul untuk ronda malam. Di antara mereka ada Bara, Joko, Saman, dan Harun. Bara yang paling muda, baru 21 tahun. Matanya masih menyala dengan rasa penasaran. Joko lebih tua sedikit tapi sering bercanda supaya malam tidak terasa panjang. Saman yang paling pendiam, jarang bicara tapi tatapannya selalu ke arah gelap. Sedangkan Harun, lelaki berusia 40, dianggap paling berani dan paling lama ikut ronda. Di tengah balai, kentongan dari batang bambu menggantung, dan lampu minyak menggoyang-goyang diterpa angin. Asap rokok bercampur dengan uap kopi hitam. Seperti biasa, kata Harun, kita bagi 2 jalur, yang satu lewat sawah utara, yang satu lewat kebun pisang. Semua diam sebentar. Kebun pisang itu terletak di ujung desa. Bukan karena gelapnya saja, tapi ada cerita. Suara kentongan sering terdengar dari sana padahal tidak ada pos ronda. Kadang orang melihat cahaya petromak melayang-layang atau bayangan orang berjalan tanpa langkah. Orang-orang tua menyebutnya tempat yang tidak pernah sepi. Bara menelan ludah. Aku ikut jalur kebun pisang saja. Masa muda harus berani? Harun menatapnya lama lalu tersenyum tipis. Berani boleh, tapi jangan sombong pada malam. Mereka berempat akhirnya berjalan bersama. Malam itu mereka sepakat tidak berpisah. Angin dingin merambati kulit memaksa jaket ditarik lebih rapat. Di kejauhan, suara anjing menggonggong, namun kemudian berhenti mendadak seperti suaranya dipotong. Jalan menuju kebun pisang perlahan menyempit. Di kanan kiri sawah menghitam bagai hamparan air tanpa dasar. Bulan bersembunyi di balik awan tebal. Hanya lampu senter dan obor yang menjadi batas antara terang dan gelap. Ketika mereka sudah mendekati deretan pohon pisang pertama, Bara berhenti. "Apa kalian mendengarnya?" bisiknya. Mereka diam. Dari arah kebun terdengar bunyi. Tok, 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 tok. Pelan, teratur, persis suara bambu dipukul seperti sandi ronda. Harun mengerutkan kening. Tidak ada pos ronda di sana. Namun suara itu tidak berhenti, justru semakin jelas seperti memanggil mereka. Tok, 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 tok. Sandi bahaya. Siapa yang memukul? Tanya Bara berusaha terdengar tenang. Joko bercanda setengah gemetar. Mungkin ronda dari dunia sebelah. Tidak ada yang tertawa. Mereka melangkah masuk ke lorong kebun pisang. Daun-daun lebar bergoyang pelan menggesek satu sama lain menimbulkan bisikan yang mirip suara manusia berdesah. Bau getah dan tanah dingin menusuk hidung. Pohon-pohon pisang menjulang rapat menyisakan jalan kecil yang hanya muat 2 orang. Saman yang sejak tadi diam tiba-tiba berbisik. Jangan lihat ke samping, lihat saja jalan. Bara mengangguk, tapi rasa penasaran lebih kuat. Dari sudut matanya ia melihat sesuatu, seperti ada banyak tubuh berdiri tegak di antara batang pohon pisang. Tinggi, kaku, memanjang. Ia berhenti. Harun, itu lihat,
Harun menyorotkan senter ke arah yang ditunjuk Bara. Cahaya mengenai sesuatu, lalu berhenti. Barisan, pocong, puluhan, mungkin lebih. Mereka berdiri rapat di antara pohon pisang, sebagiannya menempel pada batang seolah tumbuh dari tanah. Wajah-wajah mereka tertutup kain putih kotor. Beberapa berdarah, beberapa berlubang seperti terbakar. Ada yang miring, ada yang rebah, namun tubuhnya tetap tegak tanpa jatuh. Dan yang paling aneh, tidak satu pun menyentuh tanah. Semuanya menggantung beberapa jengkal dari permukaan, tetap diam seperti tidak tahu bahwa dunia telah berhenti. Suara kentongan berhenti, digantikan oleh sunyi yang terasa seperti cairan dingin mengisi telinga. Bara mundur perlahan, namun saat mereka hendak balik badan, suara lain muncul, suara banyak orang berjalan. Sandal menyeret tanah, bambu saling bergesekan, seolah ada rombongan ronda lain datang dari belakang. Mereka menoleh. Lorong kebun pisang yang tadi kosong kini dipenuhi pocong lain berjajar di jalan memblokade mereka. Hanya jarak 1 lengan dari muka. Tidak bergerak, tetapi semakin dekat, bukan karena maju melainkan karena lorong terasa menyempit sendiri. Lampu senter Bara bergetar di tangannya. "Bacalah apapun yang kamu hafal," kata Harun pelan, suaranya retak. Namun, sebelum Bara sempat bersuara, sesuatu terjadi. Salah satu pocong di depan mereka memiringkan kepalanya perlahan seperti mendengarkan suara dari tempat jauh. Tanpa membuka mulut yang terbungkus kain, terdengar suara berat menyusup langsung ke dalam kepala mereka. "Apa kalian juga ronda?" Bara merasa jantungnya membeku. Ia bukan mendengar lewat telinga. Suara itu seperti muncul dari rongga dada. Pocong-pocong di sekeliling bergerak sedikit. Tidak meloncat, tidak melayang, mereka bergeser seperti bayangan yang dipindah tangan raksasa. Sebagian menghadap para peronda, sebagian menghadap lorong gelap yang lebih dalam. Harun menarik nafas panjang. "Kita lewat saja di tengah mereka. Jangan menyentuh apapun. Jangan menatap lama-lama." Tidak ada pilihan lain. Mereka berjalan perlahan. Setiap langkah seperti menembus udara beku. Bara bisa mencium bau menyengat, campuran tanah basah, kain lembab, dan sesuatu yang sangat tua. Dari balik kain kafan, beberapa pocong terdengar bunyi lirih, seperti orang berusaha bernafas tanpa paru-paru. Ketika Bara melintas di dekat salah satu pocong, ia melihat kain di bagian wajah sedikit robek. Di dalamnya tidak ada wajah, hanya kehampaan gelap, dan senter tiba-tiba mati, obor padam seketika meski tidak ada angin. Gelap total. Suara yang muncul bukan lagi kentongan, melainkan suara banyak orang menggumam, bersaut-sautan seperti orang membaca doa, namun kalimatnya terpotong, berbalik, saling tumpang tindih. Bara tidak tahu berapa banyak makhluk di sekitarnya. Ia hanya tahu bahwa mereka berada di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari kebun pisang. Di tengah kegelapan itu, suara berat tadi kembali. "Ronda, ronda, kami juga ronda, tapi tidak pernah selesai." Bara merasa dadanya sesak, seperti ada tali yang melilit tubuhnya. Saman tiba-tiba tertawa kecil, tawa yang tidak wajar. "Mereka bukan menghalangi kita," katanya. Suaranya berubah seperti orang lain. "Mereka sedang menyertai.
karena mereka tidak punya rumah. Harun mengguncangnya keras. Sadar, Man. Namun Saman tidak menjawab. Ia malah melangkah ke tengah kegelapan, masuk ke barisan pocong seperti menembus tirai. Tubuhnya lenyap begitu saja, tanpa suara jatuh, tanpa teriakan. Bara berusaha meneriakkan namanya, tapi suaranya tidak keluar. Hanya bibirnya yang bergerak. Joko gemetar hebat, matanya berair. Kita harus keluar, Run. Harun memejamkan mata dan membaca doa tanpa suara. Lalu perlahan, dari jauh, muncul cahaya kemerahan seperti pelita tua. Cahaya itu bergerak pelan, tidak dari arah jalan masuk mereka tetapi dari tengah kebun. Dan di balik cahaya itu, muncul sosok tinggi besar. Bukan pocong, bukan manusia. Sosok itu terbungkus kain seperti pocong lain, tetapi tubuhnya 3 kali lebih tinggi dan kepalanya hampir menyentuh daun pisang. Kain kafannya hitam kecoklatan, dan di bagian dada terlihat bekas robekan seperti dicakar dari dalam. Kain di bagian kepala bolong besar, dan dari lubang itu keluar angin dingin menusuk tulang. Ia tidak berkata-kata. Namun semua pocong di sekelilingnya perlahan menunduk, seolah ada komandan ronda dari dunia lain yang datang memeriksa barisan. Sosok besar itu mengangkat tangan yang terikat kain lalu menunjuk lurus ke arah bara. Sekejap, kebun pisang berubah. Tidak ada lagi pohon-pohon, tidak ada lagi jalan desa, yang ada hanyalah hamparan tanah luas, penuh nisan tanpa tulisan. Berjajar rapi, sejauh mata memandang. Di antara nisan-nisan itu, berdiri pocong-pocong yang tadi mereka lihat kini terlihat jelas jumlahnya. Ratusan. Malam menjadi sangat dingin. Dalam keheningan itu Bara menyadari sesuatu. Kentongan yang tadi mereka dengar bukan panggilan. Itu absensi. Mereka disuruh hadir, dan nama yang dipanggil adalah milik orang yang akan segera menyusul. Sosok tinggi itu melangkah 1 kali. Tanah bergetar. Bara merasakan dunia berputar. Samar-samar, ia mendengar suara Harun. Jangan terima apapun yang mereka tawarkan. Jangan jawab. Namun, suara itu menjauh, seperti berasal dari ujung sumur. Sementara suara berat di dalam kepala Bara semakin dekat. Satu saja. Tetaplah bersama kami. Ronda tidak akan sepi. Saman muncul kembali di antara barisan pocong. Matanya kosong, wajahnya pucat, namun tubuhnya masih hidup. Ia menatap Bara lama, seperti meminta tolong, tetapi mulutnya terkunci oleh sesuatu yang tidak terlihat. Harun memukul tanah dengan bambu ronda. Pergi, teriaknya. Kali ini suara keluar menggema. Sekejap, semua cahaya padam. Ketika Bara membuka mata, ia sudah berada di tepi kebun pisang. Nafas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Joko terbaring pingsan, Harun duduk lemas. Di antara mereka, Salman tidak ada. Hanya ada sebatang bambu ronda miliknya yang patah 2. Pohon-pohon pisang kembali terlihat biasa. Angin berembus pelan. Jangkrik kembali terdengar seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Namun jauh di dalam kebun pisang, samar, masih terdengar bunyi kentongan. Tok, 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 tok. Memanggil satu nama. Nama yang tidak berani mereka sebutkan lagi. Sejak malam itu, ronda di desa tidak pernah sama. Balai ronda tidak pernah benar-benar ramai. Ada bangku kosong yang tidak boleh diduduki siapapun. Dan setiap kali
seseorang lewat kebun pisang. Mereka merasa ada rombongan lain berjalan sejajar di balik dedaunan. Ronda yang tidak pernah pulang. Karena di kebun pisang itu, malam tidak pernah sepi. Yang sepi hanyalah mereka yang berhenti dihitung. Berdampingan dengan lembut adalah hal yang melelahkan. Cerita kos-kosan angker sudah jadi makanan utama anak-anak rantau. Perkenalkan, namaku Meme. Aku lulus SMK tahun 2018 dengan impian umumnya. Lulusan SMK atau SMA, aku berusaha sebisa mungkin mendaftar ke beberapa PTN di luar kota. Tapi akhirnya mungkin belum rezekiku tidak ada satupun PTN yang terima. Karena sudah habis waktu dan tenaga, omku menyarankan untuk kuliah di tahun depan saja. Tapi takutnya aku sudah malas dan sudah tidak mood lagi. Akhirnya, mau tidak mau, aku daftar di PTS ternama di kotaku. Seperti biasa, aku daftar dan tes langsung keterima. Namanya juga PTS. Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek. Sudah benar-benar mepet sekali karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus, aku mulai cari kos yang aku dapat dari saran teman. Tapi sayangnya, kos itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos penuh ini menyarankan aku untuk ngekos di depan. Di sana ada kos, siapa tahu masih ada kamar kosong. Aku pikir daripada tidak dapat sama sekali, akhirnya aku langsung ke sana. Dan betul, di sana ada kos. Tapi bentuk bangunannya tua. Alhamdulillah, ada satu kamar kosong dan langsung aku iakan karena kamar ini lumayan luas dibanding kamar lain yang sudah terisi. Oh iya, aku jelaskan denahnya. Jadi kamar kos ini berderet lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya. Ada 2 gerbang juga di kosku ini, ada gerbang depan dan belakang. Aku kebetulan dapat kamar yang di belakang. Suasananya memang sangat singup, anyep-anyep gelap beratmosfer seram. Bisa bayangkan kan? Ya, aku maklum karena bangunannya tua. Siang hari pun kalau tidak menyalakan lampu bakal gelap. Kira-kira begitulah suasananya. Kamarku ini ada di lantai 1. Karena sudah mepet banget perkuliahan, harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap. Akhirnya, aku bertahanlah di sana. Awalnya, aku masih parnoan, jadi tidak mau tidur sendirian. Akhirnya beberapa hari aku tidur di kos temanku. Sudah disarankan oleh ibuku untuk pindah kos saja. Tapi aku menolak karena takutnya ribet. Di kosku juga sudah murah, jadi aku perlu terbiasa saja. Sudah seminggu aku tidur di kos temanku. Akhirnya aku tidur juga di kos sendiri. Disinilah aku merasakan hal-hal yang benar-benar ganjil. Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang bekerja ketimbang mahasiswa sepertiku. Jadi aku lebih sering sendirian di kosan. Kejadian pertama ini tengah malam, posisinya sekitar jam 10-an. Kalau tidak salah, setiap habis maghrib di kosku ini sudah sepi. Maklum karena ini gang buntu. Bayangkan saja, aku sering bergadang cuma buat baca cerita atau nonton YouTube. Malam itu aku mendengar ada yang mendorong pintu kamarku kencang sekali, padahal sudah dikunci.
Benar-benar kaget karena suaranya jelas sekali. Aku tidak mendengar ada langkah kaki apapun. Karena benar-benar ketakutan, aku memutuskan untuk tidur. Kejadian ini tidak cuma sekali sebetulnya. Memang kalau sudah tengah malam di kosku ini sering sekali ada orang. Tapi tidak tahu juga ini orang beneran apa bukan yang beraktivitas di depan seperti mondar-mandir di gerbang keluar masuk dan lewat depan kamarku. Awalnya aku pikir bapak pemilik kos. Tapi aku pikir-pikir, ngapain bapak kos jam segini mondar-mandir? Aku juga pernah. Siang-siang aku sempatkan tidur sebelum kuliah. Nah, itu beneran bikin aku takut. Karena di tengah-tengah tidur aku mendengar orang lari-lari tapi bukan di luar kamar. Itu suara ada di dalam kamarku. Itu benar-benar jelas sekali, jadi membuatku langsung melek seketika. Karena masih setengah sadar. Namanya juga orang baru banget bangun. Jadi di situ ada seperti bayangan hitam berpostur orang. Sempat aku mau pegang tapi tidak bisa. Dan masuk ke puncaknya. Kejadian yang bikin aku benar-benar takut. Kalau yang aku ceritakan tadi mungkin masih bisa berpikir positif. Iya, karena seperti yang samar-samar saja. Mungkin aku kecapean atau sekedar ngelindur. Masih ada kemungkinan-kemungkinan dan alasan logis lainnya. Ini kejadian seminggu sebelum ada wisuda antara tahun 2019-2020. Sepertinya aku agak sedikit lupa. Seperti biasa, aku begadang sambil nonton YouTube. Di situ aku ingat sekali, itu masih weekday atau hari kerja. Jadi di kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos lainnya. Tapi di kos belakang, aku sendirian. Tepatnya pas jam 23:20. Aku masih ingat sekali, posisinya kebelet pipis. Jadi sekalian cuci muka terus tidur. Aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan belakang. Tapi harus melewati dapur bersama tempat cuci piring yang gelap. Lampu sebenarnya ada. Cuma tiap dinyalakan pasti ada saja yang mati. Tidak tahu siapa yang mematikan. Jadi sudah tidak pernah ada yang nyalakan lagi. Waktu itu keadaannya sepi sekali. Aku masuklah ke kamar mandi menyalakan keran. Karena malam, tidak ada yang pakai air selain aku, jadi di keran kamar mandi menyala besar. Tahu sendiri suara air keran yang deras sekali. Samar-samar di tengah aku mengisi air ke bak, aku mendengar jelas sekali suara orang bernyanyi seperti anak kecil, tapi suaranya mirip sekali dengan salah satu mbak kos yang memang punya suara seperti anak kecil. Tapi anehnya, nyanyinya itu seperti yang sarkas, lebih nyuruh matikan keran karena berisik. Aku kaget, tengok kanan kiri terus buru-buru menuntaskan urusanku. Setelah itu cabut ke kamar. Besoknya pulang kuliah. Aku tidak berani pulang ke kos dan memilih diam di kos temanku, sebut saja namanya Eli. Numpang mandi sekalian, karena masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus temanku bertanya kenapa tumben sekali aku pulang kuliah tidak langsung pulang. Barulah di situ aku menjelaskan cerita tadi malam secara lengkap. Dan temanku ini ngusulin supaya ditanya langsung ke mbak kos yang suaranya seperti anak kecil itu, untuk memastikan saja. "Mbak Dita, semalam jam 11-an ke kamar mandi tidak?" tanya aku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. "Nggak ada sih, teman-teman juga dari jam 9 sudah pada tidur," kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Melihat ekspresi Mbak Dita, aku langsung berpikir, jadi
siapa semalam yang aku dengar nyanyi-nyanyi? Karena aku ketakutan. Aku langsung cerita lagi ke temanku si Eli yang tadi. Akhirnya dia menyuruhku untuk mandi di kosannya saja. Jadi sambil menunggu malam tiba, baru aku pulang. Supaya pas pulang tinggal tidur saja begitu. Kejadian ini aku ceritakan ke Mbak yang kamarnya di sampingku pas, tapi cuma lewat chat WA saja. Akhirnya dia cerita juga dan terbuka, memang dia yang paling lama di kos di sini. Dia juga sering bawa teman dan pernah melihat kuntilanak di kamar mandi. Karena cerita itu akhirnya aku tidak berani lagi di kosan untuk waktu yang agak lama. Oh iya, ada lagi. Jadi ada 2 temanku yang katanya bisa merasakan adanya mereka. Yang satu ini teman ospek, jadi jarang ke kos. Cuma beberapa kali saja, tapi dia sering bilang buat pindah kos saja secepatnya. Aku sih cuma iya-iya saja. Dia bilang ada sesuatu di depan pagar bagian belakang dan di rumah kosong pojok depan kos. Dan temanku satunya ini dia yang ngalamin, yang akhirnya aku benar-benar yakin kalau kos ini memang berhantu. Kejadian terakhir inilah yang bikin aku yakin sekali kos ini berhantu. Jadi pas sekali H-1 wisuda, ada temanku satu yang seprodi berniat menginap di kos. Malamnya memang tidak ada apa-apa, masih aman dan kita juga begadang. Nah, kejadiannya besoknya setelah acara temanku ini, niatnya istirahat di kosku biar pulangnya nanti habis maghrib sekalian. Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib ini aku selesai makan. Posisinya temanku duduk di pintu untuk menahan pintunya biar tidak nutup. Aku pamit ke dia buat nyuci piring sekalian wudhu, dan dia iyakan di situ. Setelah selesai nyuci piring sekaligus wudhu, aku balik ke kamar. Anehnya pintu kamar ketutup, yang aku yakin tadi kebuka. Dan temanku ini sudah biasa kalau di sini duduk di situ, karena katanya merasa gerah, padahal sudah ada kipas. Tidak mikir yang aneh-aneh, aku masuk ke kamar dan anehnya dia diam saja di kamar sampai aku selesai sholat. Habis itu dia pamit mau pulang. Aku bertanya kenapa dia diam saja, cuma dia jawab, "Tidak apa-apa, nanti aku ceritakan kalau sudah sampai rumah." Besoknya, ini pas hari Sabtu aku di kos sendirian. Barulah temanku yang kemarin cerita kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring tidak selang lama, dia melihat dari ekor matanya yang jelas kelihatan karena dia duduknya pas di pintu. Ada wanita memakai baju putih jalannya yang seperti cepat sekali ke arah gerbang. Dan anehnya dia tidak mendengar langkah kaki. Karena dia takut, akhirnya dia milih buat mengecekku masih di kamar mandi atau mencuci piring apa tidak. Karena tidak biasanya juga, aku lewat-lewat saja tidak banyak ngomong. Dan benar saja, pas dia nengok itu, aku posisi masih ada di dapur lagi nyuci piring. Aku juga malam itu tidak pakai baju putih tapi baju merah. Dia juga cerita pas jalan pulang lewat depan kamar mandi, dia merasa tidak enak. Seperti ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi. Aku menjadi takut sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah, sekarang aku sudah tidak ngekos lagi karena kuliah daring. Begitulah cerita horor di kosan yang pernah aku alami.